Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para murid Mas Kumambang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bagian kedua ya. Setelah bagian pertama kan lalu kita membahas definisi dan hukum sholat, termasuk hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah pensyariatan sholat. Baik, bisa dilihat di papan ya, ini sudah saya tulis. Mungkin ya mohon maaf tulisannya agak eret-kesek atau kurang rapi, tapi tidak apa-apa, yang penting bisa kita jadikan sarana untuk belajar. Jadi sejarah pensyariatan sholat ya, kita bagi menjadi dua macam. Peristiwa kuncinya sebenarnya ada di Isra Mi'raj ini. Tapi sebelum kita sampai ke Isra Mi'raj, muncul pertanyaan, apakah sebelum Isra Mi'raj Rasulullah, peristiwa yang sangat terkenal ya, bahkan melalui peristiwa inilah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq karena beliau langsung membenarkan peristiwa ini ya, melalui peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, jadi sholat 5 waktu itu sebelum disyariatkan di Isra Mi'raj ada pensyariatan ibadah sholat secara umum ya, dalam artian tata cara pelaksanaannya tidak seperti tata cara pelaksanaan sholat yang kita lakukan sekarang ya. Ini terjadi di awal periode Makkiyah. Awal periode Makkiyah ya, sudah ada pensyariatan sholat secara umum. Bagaimana caranya, berapa rakaatnya? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang teknisnya ya. Tentu saja perbedaan ini muncul karena dalil-dalil yang mereka miliki, ya, dalil-dalil yang mereka baca, yang mereka pelajari, sehingga muncul 3 pendapat. Ada pendapat pertama, sholat yang wajib waktu itu sholat malam tanpa batas rakaat, mau 2, 4, 6, 8, seterusnya itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, pokoknya yang wajib itu ada 4 rakaat. 2 rakaat di awal siang dan 2 rakaat di akhir siang, seperti yang kita bahas dulu bil ghadati wal asyi. Salat ghada 2 rakaat, yaitu waktunya antara subuh sampai zuhur, subuh sampai pertengahan hari, dan 2 rakaat di paruh kedua ya, antara tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari, jadi ada 4 rakaat. Ini pendapat dari Al-Harbi. Ada pendapat ketiga dari Imam Asy-Syafi'i bahwa sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini ada sholat malam yang diwajibkan, kemudian tanpa batasan rakaat. Lalu yang kedua di sebagian malam ya, sebagian malam maksudnya ini 1 malam penuh, silakan sholat sampai capek silakan ya, yang penting wajib melakukan sholat malam. Setelah itu hanya sebagian malam saja yang diwajibkan. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, meskipun di pendapat ini dikritisi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Tapi yang jelas ini pendapat para ulama mengenai bagaimana teknis sholat yang wajib sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Lalu kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj ya, di mana pada Isra Mi'raj ini ada perintah wajibnya sholat 5 waktu. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik, dia berkata ya, ini perkataan Anas bin Malik, furidat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-sholawat lailata usriya bihi khamsin. Diwajibkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pada malam beliau diisrokan, pada malam beliau diperjalankan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, khamsin, 50 rakaat. Bayangkan 50 rakaat. Siapa yang kuat 50 rakaat?
Kalau kita tanya kita sekarang ya, jangankan 50 rakaat, 5 rakaat pun banyak yang masih bolong-bolong. Apalagi 50 rakaat. Kita bisa mendata banyak sekali mungkin pelanggarnya ya. Nah, maka di sini kalau kita baca kisah lengkap Isra wal Mi'raj ini ada dispensasi. Ya, ada Rasulullah itu meminta keringanan kepada Allah Ta'ala. Dari 50 rakaat itu mendapat saran dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala itu beliau bertemu dengan nabi-nabi yang lain, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris, Nabi Ibrahim, ya, lalu Nabi Musa dan Nabi Isa, ya. Dan ketika bertemu Nabi Musa, ya, selesai mendapatkan 50 rakaat itu, Nabi Musa memberikan saran. Ini sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari, nanti bisa dicek hadisnya, ditelusuri. Nabi Musa mensarankan, jangankan umatku saja tidak kuat 50 rakaat. Coba minta keringanan. Akhirnya Rasulullah minta keringanan dari 50, ya, meminta keringanan beberapa kali sehingga diwajibkan hanya 5 rakaat. Tsumma nuqisat, maka disebutkan di hadis ini, tsumma nuqisat, kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsan, dikurangi sampai hanya menjadi 5 rakaat. Tsumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa innalaka bihadhil khamsin. Wahai Muhammad, sesungguhnya tidak akan aku rubah perkataanku, dan dengan 5 rakaat itu, dengan melaksanakan 5 waktu ini, khamsin, ya, wa innalaka bihadhil khamsa, 5 waktu yang kamu laksanakan ini setara dengan 50 waktu pahalanya. Satu sholat atau satu waktu dilipat gandakan pahalanya menjadi 50 waktu. Nah, luar biasa sekali. Ini merupakan juga bentuk rahmat kepada kita umat Islam. Umat Islam ini kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, ya, atau kalau kita bicara umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat nabi-nabi sebelumnya, itu ada pada usia, salah satunya. Usia umat Islam ini pendek-pendek. Jarang yang sampai 100 tahun. Di sini, maksudnya di desa saya, desa Petung ini, saya hanya menemukan satu orang yang usianya lebih dari 100 tahun. Kalau yang lain, ya rata-rata 80, 90 itu pun sudah usia yang sangat sepuh, ya, sudah sangat tua. Usianya pendek, tapi Allah beri keistimewaan. Dengan usia yang pendek itu, ketika kita melakukan suatu amalan kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan secara luar biasa. Ya, maka fa innalaka bihadhil khamsin, 5 waktu ini setara dengan 50 waktu. Nah, anak-anak sekalian, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi? Ya. Nah, ini sebenarnya kalau pengen lengkap itu jawabannya ada di pelajaran Sirah Nabawiyah, ya, sejarah Islam, hanya punya SKI, ya, sejarah Islam. Tetapi di sini para ulama ternyata ada perbedaan pendapat. Ada para ulama yang berpendapat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi ketika bulan Ramadan. Ada yang ketika 1 tahun pas dan lain sebagainya. Bahkan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan ada 6 versi. Tetapi yang beliau pilih terjadi di tahun, ya, 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Hajar milih pendapat tanggalnya. Ya, kalau ini tahunnya itu 1 tahun sebelum hijrah. Kalau Ibnu Hajar milih 27 Rajab. Ini pendapat mayoritas ulama yang banyak diikuti oleh para ulama yang lain. Ini peristiwanya, ya. Terlepas dari perbedaan pendapat, ini memang perlu untuk pengetahuan kita. Tapi secara esensial Isra Mi'raj itu sudah terjadi, ya. Intinya peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Nah, ada satu faedah penting yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Antara lain, ini menunjukkan bahwa sholat itu merupakan
perintah yang sangat agung, perintah yang sangat penting, sehingga Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan langsung pada Rasulullah SAW. Kita maksud adalah sholat 5 waktu ya. Secara langsung tanpa perantara. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, haji, ya, bahkan puasa, itu melalui perantara wahyu, ya, melalui perintah dari Allah kepada Jibril alaihi salam. Sedangkan perintah sholat ini langsung Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Al-Quran pun disebutkan dalil-dalil yang qat'i yang kemarin sudah kita bahas tentang dalil pensyariatan sholat. Nah, kita yang sekarang adalah sejarah. Lalu perlu kita ketahui, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah dicuci terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, kemudian dicuci dengan air zam-zam, ya, baru beliau berangkat. Ini peristiwa yang disebutkan di kitab Sahih Al-Bukhari, peristiwa yang ajaib, salah satu peristiwa yang ajaib, dan ini bukan hal yang mustahil bagi Allah Ta'ala, ya. Bukan peristiwa yang mustahil bagi Allah, bukan hal yang mustahil bagi Allah Ta'ala melakukan hal ini. Rasulullah dicuci, kemudian baru berangkat Isra. Nah, ada 2 tahap. Pertama Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di sana beliau bertemu dengan para nabi dan menjadi imam dari para nabi itu. Ya, beliau menjadi imam dari para nabi. Ini juga menunjukkan satu hal, bahwa Rasulullah SAW itu kedudukannya tinggi, ya, kedudukannya luar biasa di kalangan para nabi. Itu tentang peristiwa Isra Mi'raj yang kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Jadi pertama, pentingnya taharah melalui peristiwa pembedahan tadi, ya. Kemudian kedua, kedudukan Rasulullah sangat tinggi. Lalu yang ketiga, sholat itu peristiwa yang sangat penting. Nah, terkait taharah dan sholat ini kita akan mempelajarinya selama masa pembelajaran new normal ini. Pertemuan kali ini sebenarnya ya muqaddimah dari pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik para siswa sekalian, itu yang terkait dengan sejarah pensyariatan sholat. Kemudian yang kedua adalah tentang hikmah dan keutamaan sholat. Kalau dilihat di buku sebenarnya sudah kita tulis secara jelas, ya, apa hikmah dan keutamaan sholat. Nah, secara umum hikmah pensyariatan sholat itu ada 3, ya. 3, maksud saya di sini 3 bidang. Ada hikmah yang terkait dengan agama, kemudian hikmah yang terkait dengan individu, dan ada juga hikmah yang terkait dengan masyarakat. Agama, besar, ya, individu, kemudian yang ketiga adalah hikmah yang terkait dengan masyarakat. Hikmah yang terkait dengan agama dalam artian di sini adalah rahasia diwajibkannya sholat itu apa? Faedahnya bagi agama. Banyak hikmah yang terkait dengan agama. Di antaranya ada 2 yang disebutkan di buku. Yang pertama adalah mengikat hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Otomatis ketika sholat itu kita konsentrasi. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah, setelinga atau Allahu Akbar segini, itu kita sudah mengharamkan hubungan dengan selain Allah. Dalam artian kita sudah tidak berhubungan dengan pihak luar, ya, tidak berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar atau selain Allah, tidak kita gubris. Dalam artian konsentrasi pada ibadah yang kita lakukan, ya. Jadi hubungan dengan hamba dan Tuhannya ini ada keterikatan. Nah, di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya, disebutkan orang yang khusyuk kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam sholat ketika khusyuk itu akan menemukan kelezatan tersendiri. Terkait dengan khusyuk ini ada pembahasan tersendiri, insya Allah kita bahas di pertemuan besok minggu depan. Lalu yang kedua, menggugurkan dosa dan kesalahan, ya. Jadi dosa-dosa dan kesalahan kita itu gugur karena sholat 5 waktu ini. Nah, itu faedah diniyah. Kalau kita bicara faedah diniyah berarti terkait
pahala dan dosa hubungan kita dengan Allah. Itu faedah diniyah agama. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un." Ya. Apakah kamu atau bagaimana pendapatmu? Ya, lau anna naharon bi babi ahadikum, di depan rumahmu itu ada sungai yang mengalir. Kemudian yaghtasilu fi kulla yaumin khamsa marrat. Kamu ya atau orang ya salah seorang dari kamu tadi mandi di situ 5 kali. Ya. Bayangkan mandi 5 kali. Ya, enggak tahu waktunya kapan saja tapi 5 kali yang jelas. Misalnya pagi sekali, siang sekali, sore 1 kali, malam 1 kali. Kemudian 1 kali lagi misalnya menjelang subuh contohnya. Hal yabqa min daranihi syai'un. Apakah ada, kalau bahasa orang sini itu bolot ya, kotoran-kotoran itu akan tersisa. Qalu la yabqa min daranihi syai'. Para sahabat mengatakan Rasulullah tidak akan tersisa karena dia setiap hari mandi. Kotor sedikit mandi sampai 5 kali. Ya. Qal Rasulullah kemudian mengatakan. Jadi ini metode pendidikan yang dilakukan Rasulullah. Itu metode analogi, ya, pengkiasan, menganalogikan orang yang mandi 5 kali dengan apa? Fakadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihal khotoya, dihapus, ya, ya seperti ini menghapusnya. Kita praktekkan, ya. Jadi dengan sholat ini dosa, ya, ya. Kemudian ada sholat 5 waktu. Ibaratkan ini sholat 5 waktu. Dihapus. Seret. 1 kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. Bersih. Dosanya terhapus dengan sholat 5 waktu tadi. Nah ini faedah diniyah. Lalu ada faedah terkait individu. Banyak sekali, ya. Faedahnya diantaranya sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan merupakan mi'rajnya jiwa menuju Tuhan. Jadi seakan-akan jiwa kita ini mi'raj, naik ke langit menuju Allah Ta'ala, ya. Lalu yang kedua, sarana mengagungkan Allah dan menganggap remeh selainnya. Semua yang kita tadi ketika masuk takbiratul ihram sudah putus hubungan dengan makhluk. Kita hanya fokus kepada Allah Ta'ala, ya. Fokus kepada Allah Ta'ala saja. Hubungan dengan makhluk kita putus. Lalu yang ketiga, untuk melepaskan ketergantungan terhadap dunia yang fana serta hawa nafsu yang melalaikan. Jadi dengan sholat ini kita istirahat, ya. Kesibukan-kesibukan duniawi sesibuk apapun, jangan sampai 5 sholat ini tertinggal, minimal 5 waktu. Lalu berikutnya sarana relaksasi jiwa dan ketenangan rohani. Rasulullah SAW ketika menghadapi masalah yang sangat pelik, itu beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya beliau memerintahkan Bilal untuk azan sehingga beliau sholat dan beliau menjadi tenang. Melatih untuk hidup tertib dan teratur. Ya 5 waktu sudah ada waktunya. Jadi pada waktu-waktu itu ada waktu minimal, ada maksimal. Itu kita diajarkan, dilatih untuk teratur dalam beribadah. Lalu menghargai waktu, ya. Waktunya sudah ditentukan. Kalau terlewat ya sudah, sholat kita bolong-bolong nantinya. Lalu sarana yang efektif untuk mentadabburi ayat Al-Qur'an yang dibaca ketika sholat. Ketika kita sholat, kita membaca ayat-ayat Allah, membaca kalam-kalam Allah, membaca surat-surat, ya. Itu semua kita tadabburi, ya. Jadi memang salah satu sarana untuk khusyuk itu ya kita mentadabburi ayat yang kita baca. Sehingga kita tidak sekedar membaca saja, membunyikan, tapi membaca dan merenungi maknanya. Lalu yang terakhir, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Logikanya begini. Orang yang sholat itu orang yang taat terhadap Allah Ta'ala. Sehingga ketika dia melakukan maksiat, itu dia akan ingat Allah. Nah inilah yang dimaksud mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana kalau ada orang sholat tetapi dia tetap maksiat? Ya itu berarti ada yang tidak beres. Bisa jadi karena memang dia sholatnya
kurang khusyuk, ya bisa jadi dia yang kedua tidak memahami tujuan dari dilaksanakan ibadah sholat. Sholat itu kan untuk memperbagus hubungan antar hamba dengan Tuhannya. Otomatis kalau hubungannya bagus, dia taat kepada Allah dengan sholat, ya dia harus taat juga kepada Allah di ibadah-ibadah yang lain. Ya, jangan hanya taat pada Allah di satu sisi, di satu perintah, dan perintah-perintah yang lain dia abaikan. Itu tidak bisa. Ya, itu faedah sholat bagi individu. Nah, faedahnya bagi masyarakat yang pertama adalah sebagai sarana untuk deklarasi akidah. Nah, akidah satu. Dalam artian alat pemersatu, sama-sama sholat. Bagaimanapun kelompoknya, sholatnya sama. Nah, itu kan sarana pemersatu. Lalu yang kedua, ya, dengan sholat berjamaah. Sholat itu kan dianjurkan dilakukan berjamaah, sholat 5 waktu bagi laki-laki. Ya, nanti kita bahas terkait hukum dan bagaimana keutamaannya. Tapi dalam sholat berjamaah itu ada hikmah. Hikmahnya adalah rasa bersama. Karena melaksanakan ibadah secara bersama-sama, kemudian merasakan bahwa umat Islam ini adalah umat yang satu. Rasulullah bersabda, umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain akan ikut merasakan sakitnya. Itu hikmah dari sholat, banyak sekali hikmahnya, antara lain terkait agama, individu, dan masyarakat. Lalu terkait keutamaan sholat ini juga banyak sekali. Kesempatan ini hanya akan saya bahas secara ringkas saja. Saya rasa karena di buku ini sudah jelas, ya. Jadi kita bahas secara ringkas. Yang pertama, sholat merupakan kewajiban paling utama setelah syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kewajiban pertama. Kedua, sholat. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Dan berbagai macam versi lafaz hadis ini, ya. Yang jelas itu ada iqamis shalah, termasuk rukun Islam. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu, sebagaimana kita bahas kemarin, kalau ingkar kewajibannya maka dia menjadi kafir. Nah, karena ini menjadi salah satu rukun, pondasi, ya, unsur pokok dalam agama Islam, maka sholat sebagaimana disebutkan di dalam dalil lain, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Ya, faman aqama faqad aqamad-din, wa man hadama faqad hadamad-din. Orang yang menegakkan berarti menegakkan agama, yang merobohkan berarti merobohkan agama. Dan di hadis lain disebutkan ra'sul amri al-Islam. Pokok perkara adalah Islam. Yang dimaksud di sini akidah. Wa umuduhu as-shalah, tiang penyangganya itu salat. Wa dzirwatus sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ya, puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Lalu ketiga, merupakan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah. Yaumal qiyamati as-shalah. Fa in shalahat faqad aflaha wa najah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jadi nanti ketika di hari akhir itu sholat yang diteliti terlebih dahulu. Kalau sholatnya bagus, maka dia selamat. Dianggap amalan-amalan yang lain itu bagus. Tapi kalau sholatnya bermasalah, maka dia telah merugi. Lalu yang keempat merupakan wasiat terakhir yang disampaikan Rasulullah. As-sholatu wa ma malakat aymanukum. Jadi ketika Rasulullah wafat, salah satu wasiat terakhir adalah wasiat supaya menjaga sholat. Ini menunjukkan sholat itu penting, ya. Lalu yang kelima, sholat merupakan syariat yang terakhir yang hilang dari agama ini. Artinya syariat Islam itu macam-macam, banyak, ya. Ada yang hilang dalam artian tidak diterapkan di zaman ini, seperti pelaksanaan hukuman bagi para pelaku kejahatan. Banyak syariat-syariat yang lain, ya, karena berbagai macam faktor. Karena ada amalan-amalan tertentu itu yang hanya bisa diterapkan ketika yang menerapkannya adalah pemerintah. Sebagaimana kita jelaskan di pertemuan sebelumnya terkait hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, itu hanya bisa dilakukan pemerintah. Nah, sholat ini disebutkan di salah satu hadis,
adalah syariat terakhir yang hilang. Dalam artian kalau sudah tidak ada orang yang sholat lagi di muka bumi, maka tunggulah hari kiamat akan terjadi. Rasulullah bersabda, la tunqadhanna ural islami urwatan fakullama inqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdhan al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Tali Islam, ya, simpul ajaran Islam ini akan terurai satu persatu. Setiap terurai satu ibadah yang lain, orang-orang akan berpegangan kepada ibadah yang lainnya. Yang pertama terurai adalah al-hukm, perintah atau pemerintahan. Dan yang terakhir adalah as-salat, salat. Terakhir, salat merupakan satu-satunya ibadah yang tidak bisa gugur kewajibannya dari seorang mukallaf dalam kondisi apapun selama dia masih hidup. Jadi selama memenuhi persyaratan, ya, Islam balik akil, tidak gugur kewajibannya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit, dalam kondisi perang, dalam kondisi safar, tentunya nanti ada rukhsah, ya, yang itu kita akan bahas di babnya. Ini membuktikan bahwa sholat merupakan peristiwa atau perintah yang tidak bisa ditinggalkan, merupakan hal yang sangat penting dalam agama Islam. Banyak sekali kita sebutkan tadi, diantaranya merupakan rukun Islam, kemudian merupakan tiang agama, amalan yang terakhir kali dihisab, wasiat terakhir yang disampaikan Rasulullah, kemudian syariat terakhir yang hilang, dan yang terakhir adalah satu-satunya ajaran ibadah yang tidak bisa gugur dalam kondisi apapun, kecuali haid dan nifas, atau kecuali kalau udzur-udzurnya itu ya memang ada dalil yang mengatakan tidak wajib sholat. Hanya wanita tadi, wanita haid dan nifas. Kalau wanita dalam kondisi apapun, tetap dia wajib sholat. Ya, terima kasih para murid Pondok Pesantren Mas Kumambang. Mudah-mudahan materi kita pada kesempatan kali ini bermanfaat. Dan insya Allah kita akan lanjut di materi berikutnya di pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan yang dilakukan Rasulullah itu metode analogi, ya, pengkiasan. Menganalogikan orang yang mandi 5 kali dengan apa? Fakadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihal khotoya, dihapus, ya. Ya seperti ini menghapusnya. Kita praktekkan, ya. Jadi dengan sholat ini dosa, ya. Ya. Kemudian ada sholat 5 waktu. Ibaratkan ini sholat 5 waktu, dihapus. Seret, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bersih. Dosanya terhapus dengan sholat 5 waktu tadi. Nah, ini faidah diniyah. Lalu ada faidah terkait individu, banyak sekali, ya. Faidahnya diantaranya sarana mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan mi'rajnya jiwa menuju Tuhan. Jadi seakan-akan jiwa kita ini mi'raj, naik ke langit menuju Allah Ta'ala, ya. Lalu yang kedua, sarana mengagungkan Allah dan menganggap remeh selainnya. Semua yang kita tadi ketika masuk takbiratul ihram sudah putus hubungan dengan makhluk. Kita hanya fokus kepada Allah Ta'ala, ya. Fokus kepada Allah Ta'ala saja. Hubungan dengan makhluk kita putus. Lalu yang ketiga, untuk melepaskan ketergantungan terhadap dunia yang fana serta hawa nafsu yang melalaikan. Jadi dengan sholat ini kita istirahat, ya. Kesibukan-kesibukan duniawi sesibuk apapun, jangan sampai 5 sholat ini tertinggal, minimal 5 waktu. Lalu berikutnya sarana relaksasi jiwa dan ketenangan rohani. Rasulullah SAW ketika menghadapi masalah yang sangat pelik, itu beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya beliau memerintahkan Bilal untuk azan sehingga beliau sholat dan beliau menjadi tenang. Melatih untuk hidup tertib dan teratur. Ya, 5 waktu sudah ada waktunya. Jadi pada waktu-waktu itu ada waktu minimal, ada maksimal. Itu kita diajarkan, dilatih untuk teratur dalam beribadah. Lalu menghargai waktu,
ya waktunya sudah ditentukan. Kalau terlewat ya sudah, sholat kita bolong-bolong nantinya. Lalu sarana yang efektif untuk mentadabburi ayat Al-Quran yang dibaca ketika sholat. Ketika kita sholat, kita membaca ayat-ayat Allah, membaca kalam-kalam Allah, membaca surat-surat, ya. Itu semua kita tadabburi, ya. Jadi memang salah satu sarana untuk khusyuk itu ya kita mentadabburi ayat yang kita baca. Sehingga kita tidak sekedar membaca saja, membunyikan, tapi membaca dan merenungi maknanya. Lalu yang terakhir, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Logikanya begini, orang yang sholat itu orang yang taat terhadap Allah Ta'ala. Sehingga ketika dia melakukan maksiat, itu dia akan ingat Allah. Nah, inilah yang dimaksud mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana kalau ada orang sholat tetapi dia tetap maksiat? Ya itu berarti ada yang tidak beres. Bisa jadi karena memang dia sholatnya kurang khusyuk, ya. Ya bisa jadi dia yang kedua tidak memahami tujuan dari